Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar tersebut disampaikan oleh staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Aku tukarkan ya Allah amal ibadahku itu dengan azabmu yang pedih pada Fahrul Razi ya Allah, Menteri Agama Republik Indonesia yang sangat benci terhadap Islam ya Allah. Azablah dia dalam tempo 1 pekan ini ya Allah, 7 hari ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Oman, saat ini Pak Fahrul Razi, Pak Menteri Agama dirawat di rumah sakit, melakukan isolasi mandiri atau seperti apa, Pak? Ya, awalnya melakukan isolasi mandiri, tapi kan kita harus patuh juga pada ketentuan. Jadi supaya lebih memfokuskan pada pemulihan, memang dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi beliau itu kan selalu dalam aktivitasnya, terutama tentu saja kalau melibatkan di istana gitu ya, selalu melakukan tes kan ya. Iya, betul. Tes swab, tes rapid juga, dan selalu negatif gitu, termasuk ketika berkunjung ke Papua juga pada akhir Agustus, awal September selalu negatif, alhamdulillah. Nah, aktivitas di minggu kemarin itu tanggal 15 September di kantor, ya dari pimpinan, kemudian ada pelantikan begitu ya, pelantikan pejabat di Salon 2. Nah, kemudian tanggal 16 memang beliau ke NTB. Nah, lalu tanggal 17 itu dilakukan swab ketika kembali dari NTB dan terkonfirmasi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Video ini secara sangat khusus saya tujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi. Fahrul, saya Edi, saya warga negara Indonesia yang bangga sebagai orang Islam. Bangga saya beragama Islam, dan saya yakin Islam sebagai sebuah agama yang benar, yang akan mampu mengantarkan saya kepada surga, insya Allah, amin. Dan dengan Islam itu juga saya akan mati. Saya hidup dengan Islam, saya akan mati dengan Islam. Saudara Fahrul Razi, saya mau tanya, apa dosa kami orang Islam kepada Anda? Apa dosa kami orang Islam kepada kamu? Sehingga setiap ucapanmu sejak kamu diangkat sebagai Menteri Agama penuh dengan kebencian, dengki, nyinyir, menyudutkan Islam, mendiskreditkan Islam. Ucapan-ucapanmu itu sungguh-sungguh sangat menyakiti umat Islam. Tidak henti-hentinya engkau memusuhi Islam dengan jabatanmu. Jabatan Menteri Agama yang seharusnya kau gunakan untuk membina rohani bangsa ini. Lagi sebagai Muslim, agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. Tapi ucapanmu dari waktu ke waktu terus-menerus menyakiti umat Islam, melecehkan Islam. Saya tidak ingin kembali ke yang sebelum-sebelumnya. Terlalu panjang daftar sakit hati yang kau timbulkan dari ucapan-ucapan. Tapi yang terbaru engkau mengatakan bahwa paham radikal masuk ke dalam masjid melalui orang-orang anak-anak yang good looking. Good looking kau jelaskan adalah anak-anak yang hafal Al-Quran, yang bacaannya bagus. Mengapa di otakmu ada hanya kebencian? Tak henti-hentinya kau menabur kebencian dan fitnah kepada Islam dan umatnya. Kau hinakan Al-Quranmu. Luar biasa. Saya tidak ingin berpanjang kalam. Saya hanya minta cabut segera semua ucapanmu yang menghina, menunjukkan kebencian terhadap Islam, yang menyudutkan Islam, mendiskreditkan Al-Quran, Islam dan umatnya. Cabut segera. Yang kedua, kau harus segera bertaubat kepada Allah SWT. Kau juga harus minta maaf pada umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Sekarang tanggal 8 September. Saya kasih waktu kamu sampai 7 hari, 7 kali 24 jam. Kalau sampai
tanggal 15 September tidak ada ucapan maaf, tidak kau cabut penghinaan terhadap Islam, dan kau tidak bertobat. Untuk yang ketiga ini saya nggak tahu, itu urusan dengan Allah. Tapi saya minta dua hal aja. Kau minta maaf, kau cabut ucapan-ucapanmu, termasuk terutama tentang good looking, hafidz Quran, pintu masuk radikalisme dalam masjid. Tidak kau cabut. Aku berdoa, Edi Mulyadi, warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, yang bangga dengan Islam, bangga dengan Al-Quran, yakin akan selamat dunia akhirat dengan Islam, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah Fahrul Razi hidayahmu, kembalikanlah ia ke jalanmu yang lurus, yang benar ya Allah. Tapi ya Allah, jika dia tidak bertobat kepadamu ya Allah, dia tidak minta maaf kepada umat Islam, dia tidak mencabut semua ucapan-ucapannya yang menunjukkan kebencian terhadap Islam, maka ya Allah, laknatlah dia ya Allah. Azablah Fahrul Razi, Menteri Agama ini di dunia dan akhirat sepedih-pedihnya azab ya Allah. Dan aku, Edi Mulyadi ya Allah, aku barterkan, aku tukarkan amal ibadahku manapun yang engkau sukai, yang paling engkau ridhoi ya Allah. Amal ibadahku yang sedikit, yang sering tidak ikhlas, yang mungkin sekali tidak khusyuk ya Allah. Tapi aku yakin dari sekian banyak ibadahku yang kurang sempurna itu ya Allah, pasti ada satu dua yang engkau ridhoi, yang engkau senangi ya Allah. Aku tukarkan ya Allah amal ibadahku itu dengan azabmu yang pedih pada Fahrul Razi ya Allah, Menteri Agama Republik Indonesia yang sangat benci terhadap Islam ya Allah. Azablah dia dalam tempo 1 pekan ini ya Allah, 7 hari ini ya Allah. Aku tukarkan amal ibadahku yang tidak seberapa ya Allah. Aku bukan hafidz Quran, aku tidak khusyuk salatnya, amalnya sedekah infakku sedikit ya Allah, dan sering tidak ikhlas. Tapi engkau pilih ya Allah. Mungkin ada amal ibadahku yang amat engkau cintai, amat engkau senangi ya Allah. Aku tukarkan amal itu ya Allah dengan azabmu kepada Fahrul Razi, Menteri Agama. Jika ia tidak segera bertobat ya Allah, jika dalam 1 pekan ini sampai tanggal 15 September ini ya Allah, dia tidak meminta maaf pada umat Islam Indonesia khususnya, dan tidak mencabut kalimat-kalimat yang membenci, menyudutkan Islam ya Allah, azablah dia, laknatlah dia dengan azab yang pedih dunia dan akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fahrul Razi, semoga video ini sampai kepadamu dan kau bisa mendengarkan dengan baik. Saya tunggu tobatmu, saya tunggu permintaan maafmu. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu akan masuk ke dalam ASN. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Kemudian masalah celana-celana sentral itu tidak bisa dilarang dari aspek agama, karena memang agama pemerintahan. Tapi dari aturan pegawai bisa, misalnya di tentara, kamu celana kamu kok tinggi begitu? Kamu lihat tadi aturan celana tinggi di tentara gimana? Ikuti itu. Kalau kau nggak bisa ikuti, keluar kamu. Kita masih sama. Kalau ada yang bersikap mendukung khilafah, khilafah itu kan mendukung negara lain di luar negara Indonesia, ya kan? Iya. Kamu dibayar oleh negara Indonesia, kamu hormat negara Indonesia, kamu bisa berubah enggak? Kalau bisa silakan, kalau enggak keluar kamu dari tentara, keluar kamu dari PNS, keluar kamu dari BUMN. Maaf, meskipun pilihannya tidak seperti saya, tapi sikap kita saya sarankan harus sama. Mengapa saya demikian? Sudah sangat keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Saya ingatkan,
pada saat jam 17, tanggal 17 Agustus 2017, 17. Saya sebagai Panglima TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, saya mengadakan murojaah oleh 1000 hafiz Quran dengan tema bersyukur dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Dan akhirnya saya menjadi pembina murojaah hafiz Quran. Jadi kalau pemerintah akan menangkap, tangkap dulu saya. Saya yang makar. Kalau itu makar. Hafiz Quran itu yang melindungi Al-Quran, yang mengamankan Al-Quran. Bayangkan kalau tidak hafiz Quran, Al-Quran diganti kalimatnya. Isinya digantikan. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam, Pak. Ini banyak sekali pihak saya, Pak Menteri. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawahan Bapak juga, ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Bismillah.